satu sisi kita punya bukti catatan tangan orang tuanya, nah tentu ada naskah akademik untuk pengajuan kepada lembaga yudikatif gitu ya. Tentu pengajuan naskah akademik ini mendorong untuk memberikan pengakuan. Nah, bagaimana kalau umpamanya naskah akademik ini bisa berhasil ditulis dengan baik, maka bisa diajukan kembali untuk memperoleh pengakuan secara resmi gitu. Sehingga penyelesaian konflik tanggal lahir dan hari musik nasional ini harus segera dibentuk gitu kan. Satu sisi saya sarankan kalau mau pemerintah seperti ini, ya pemerintah juga harus membentuk satu tim peninjauan konteks seperti ini ya. Mana gitu kan ya. Mungkin paling pas Kementerian Kebudayaan begitu ya. Kebudayaan masih seperti ini, bagaimana melibatkan satu putusan seperti ini untuk mencoba menyelesaikan. Karena ini ranah pada wilayah mungkin kementeriannya Pak Fadli gitu ya, seperti itu. Dan di situ rekomendasi kita nggak akan selesai kalau yayasan ini tetap ada dua, karena pasti masih ada lain gitu ya. Coba di konsensus seperti apa, nanti bisa menjadi satu titik temu, mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan bahwa klaim palsu salah satunya itu ya penyalahgunaan dan sebagainya terkait dengan sosok Wayan Supratman bisa segera diselesaikan. Dan edukasi status hak cipta pun yang selama ini saya nggak nyangka bahwa hak cipta Indonesia Raya ini direbutkan dua yayasan gitu. Yang ada klaim dari satu kelompok yang memanfaatkan konteks ini untuk kepentingan tanda petik material gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Selain permasalahan ini ternyata di sisi lain ternyata ada permasalahan sesederhana seperti ini, tapi kok jadinya lebih rumit saya lihatnya gitu, ada klaim-klaim seperti itu ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu muncul, tapi ini bisa diselesaikan dengan cepat. Saya kira bisa muncul satu kesepakatan bersama. Mungkin bisa. Saya ingin menambahkan satu koran yang di dalam koran itu ada indise koran tanggal 23 Agustus tahun 50, ada satu tulisan dari W.R. Supratman, komponis Banda Indonesia Raya. Siapa dia? Dia adalah sahabat dari W.R. Supratman. Dan beliau mengatakan bahwa Supratman lahir di Jatinegara pada 9 Maret 1903. Nah, berdasarkan hasil, saya ingin mengambil ini karena juga sudah dilihat-lihat ini sama ini. Sebentar aja. Jadi saya akan menutup ulasan saya berdasarkan data-data yang atau sumber-sumber yang saya peroleh selama 1 bulan ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa itu jadi data itu yang saya temukan hingga hari ini. Hari ini itu adalah 30 Oktober 2025. Mengapa saya tetapkan tanggal 30? Nanti kalau ini berapa puluh tahun lagi dibaca hari ini, itu berarti ya tahun itu gitu loh. Jadi tidak, saya pada sampai hingga saat ini. Jadi semua sumber sepakat bahwa Supratman lahir pada hari pasaran Wage. Cuman harinya berbeda-beda. Ada yang bilang Kamis, ada yang bilang Senin, ada yang bilang Jumat. Saya nggak persoalkan. Yang penting Wage. Udah ya, itu sepakat semua sumber. Yang kedua, satu sumber tadi saya coba keep dulu yang lahir pada 19 Maret. Itu saya keep. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kemungkinan interpretasi saya yang muncul, yaitu bahwa pada tanggal itu didaftarkan di kantor PNIL Purworejo untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Karena ini kan keluarga militer ya, jadi pasti kita harus lapor ke kantornya untuk supaya dapat tambah gaji. Nah, dokumen amar keputusan Pengadilan Surabaya juga menjadi penting, menjadi tolok ukur, menjadi yang bisa disampaikan di sini. Itu adalah satu realita yang memuat tempat dan tanggal lahir W.R. Supratman. Nah,
berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, saya ingin mengatakan bahwa W.R. Supratman, Wakil Prof. Supratman lahir di Jatinegara pada 9 Maret 1903. Ini bukan berasal dari dongeng atau apa, tetapi dari bukti-bukti yang valid, yaitu dari keputusan pengadilan dan surat kabar sejaman yang saya temukan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin nanti bisa saya cuma mau bilang bahwa kenapa saya mendapatkan sumber itu sedikit sekali, karena pada waktu Supratman kecil itu dia bukan siapa-siapa, hampir tidak dikenal orang. Dia baru muncul namanya disebut-sebut setelah 28 Oktober 1928 ketika dia melantunkan lagu Indonesia Raya di depan Kongres Sumpah Pemuda. Baik, itu saja dan yang ingin saya sampaikan bahwa Supratman telah mencantumkan cita-cita Indonesia merdeka dalam lagunya. Bahkan sebelum Soekarno menuangkannya dalam karyanya Indonesia di bawah bendera revolusi pada 1927. Jadi diawali dulu oleh Supratman. Barangkali saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga kesaksian sejarah lisan, yaitu dari Rukian Supratia yang merupakan kakak kandung dari W.R. Supratman. Kesaksian ini kemudian diwariskan kepada Augustiani dan nanti akan ditulis oleh Augustiani menjadi surat pernyataan. Kemudian selain sumber-sumber dari dokumen keluarga dan juga sejarah lisan keluarga, kami juga mencari di beberapa surat kabar di Indonesia. Contohnya ada di artikel dalam surat kabar Penyebar Semangat dan juga artikel di surat kabar Suara Masyarakat, di mana dua surat kabar ini isinya adalah tentang pemindahan dari makam W.R. Supratman, dan disebutkan bahwa ketika proses upacara pemindahan itu, Gubernur Jawa Timur saat itu menuliskan plakat yang menuliskan bahwa tempat lahir W.R. Supratman itu memang di Jatinegara. Nah, ini salah satu sumber keluarga yang saya dapatkan dari yayasan, yaitu dari silsilah keluarga besar W.R. Supratman. W.R. Supratman sendiri memang tidak memiliki anak, namun kita bisa tracing atau lacak dari kakak kandung ataupun adik kandungnya. Nah, ini juga salah satu dokumen keluarga yang saya dapatkan dari yayasan, yakni surat pernyataan dari Augustiani yang merupakan cucu dari Ngadini Supratini yang merupakan kakak dari W.R. Supratman. Jadi kesaksian ini sebenarnya didapat dari pernyataan Rukiem, kakak pertama dari W.R. Supratman, yang kemudian dituliskan dalam surat pernyataan dan ini ada yang versi tulis tangan dan juga ada yang versi sudah diketik dan juga ditandatangani di atas materai. Ini saya kira ya salah satu sumber yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena memang datangnya tuh bersumber dari lingkaran dekat gitu ya, lingkaran dekat dari keluarga besar W.R. Supratman. Nah, kemudian ini juga salah satu sumber keluarga lainnya, yaitu tulisan tangan dari Siti Fatimah yang ditulis tahun 1982, yang isinya bahwa memang menyatakan bahwa W.R. Supratman ini lahir pada tanggal 9 Maret 1903 di Jatinegara pukul 11 siang. Kemudian tulisan ini kemudian ditulis di atas halaman pengantar dari buku Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan W.R. Supratman menciptanya, yang ditulis oleh Urip Kasang Sengari. Dan Urip Kasang Sengari ini merupakan salah satu tokoh yang cukup dekat juga dengan W.R. Supratman, dan beliau juga menulis banyak buku-buku terkait W.R. Supratman dan lagu Indonesia Raya. Nah, mungkin untuk sebagai penutup dan rekomendasi bahwa kajian ini menunjukkan adanya bukti-bukti historis yang konsisten untuk mendukung Mr. Cornelis atau Jatinegara sebagai tempat kelahiran W.R. Supratman pada tanggal 9 Maret 1903.
bukti-bukti baru itu seperti misalnya adalah dokumen keluarga, kemudian juga catatan pers kontemporer dan juga pers Belanda yang menegaskan hal tersebut. Sementara untuk versi Somenggar ini memang dia landasannya adalah pada memori komunal desa yang lemah secara metodologis tanpa menimbang arsip tertulis yang lebih dekat dengan peristiwa maupun kesaksian keluarga itu. Maaf belum selesai. Nah, berdasarkan uraian di atas, kajian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung bisa meninjau ulang putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 04/KDT/P/2007 PNPR dan mempertimbangkan Mr. Cornelis atau Jatinegara pada 9 Maret 1903 sebagai tempat dan tanggal lahir dari W.R. Supratman. Mungkin itu sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Dario, Mbak dan adik yang keren ini. Biasa, kemudian Mas Maman, Pak Manja dan Ibu Tri. Saya mohon maaf tadi karena perjalanan terjebak di Ancol, sangat parah macetnya dan alhamdulillah bisa tetap kesini. Jadi diskusi soal W.R. Supratman ini mungkin saya akan mengulang ya dari apa yang disampaikan Pak Rika sama Putri, karena semuanya kurang lebih sama gitu ya. Nah, jadi konsistensi yang justru harusnya menjadi upaya yang berkelanjutan, Mas Dario ya. Kenapa? Karena ini ada kepentingan kalau saya lihat dari berbagai buku yang saya baca, termasuk beberapa kesaksian dari para tokoh 45 tahun Sumpah Pemuda ini saya baca ya. Ternyata memang peran W.R. Supratman itu salah satunya ya, selain bicara soal kelahiran, di Sumpah Pemuda sangat besar. Nah, jadi mungkin soal kelahiran ini tadi sudah ada dari Ibu Tri juga ya soal bagaimana kepentingan tunjangan. Jadi ada tradisi di Kenil, terutama pasukan Kenil, kalau anak lahir itu dicatatkan di tempat dinas, ya, di tempat dinas. Makanya geburan aktenya, akte kelahirannya itu adanya di Jatinegara. Nah, jadi sebenarnya sudah secara hukum sudah cocok, sudah pas. Gitu. Hanya saja memang ada kepentingan pada saat malam renungan kemerdekaan sekitar tahun 2016 di Museum Pengusahaan Naskah Proklamasi, itu ada kawan-kawan dari menyodorkan tulisan ke saya. Saya lupa waktu itu, saya kurang tertarik karena mereka mengada-ngada gitu ya. Padahal kalau itu saya ambil, mungkin justru itu yang penyebab daripada kontroversi 2016 gitu ya saat itu, dan saya tidak ambil gitu karena mereka mereka mengatakan bahwa W.R. Supratman lahir di Somongan, bukan di Jatinegara. Cuma saya nggak mau ambil karena buat saya itu mengada-ngada, karena saya juga paham akte kelahirannya sudah jelas kalau W.R. Supratman itu di Jatinegara. Nah, soal Sumpah Pemuda ini mungkin tidak banyak juga yang tahu kalau W.R. Supratman itu memang betul beliau meliput gitu ya. Tapi berkat Sugondo, W.R. Supratman diminta tampil ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sudah diperlihatkan sebelumnya saat jam istirahat. Jadi pemutaran lagu itu mungkin juga tidak banyak yang tahu, itu posisinya sedang break ya, sidang gitu ya. Jadi bukan dalam satu kesatuan acara daripada kongres itu. Jadi pada saat break Supratman menyodorkan tulisan yang diminta oleh Sugondo. Pas dilihat mereka saling lirik ya, antara Sugondo dan Amir dan Sekretaris Negara itu. Mereka takut karena di situ tulisannya Indonesia dan ada kata merdeka gitu. Jadi disepakati menurut Sugondo, sudah kau mainkan saja biolanya saja ya. Jadi yang dimainkan adalah biolanya. Dan betul itu pertama kali, meskipun lagu itu diciptakan 1924 ya, tapi
pertama kali diperdengarkan secara resmi. Nah, ada hal yang menarik dari lagu Indonesia Raya itu adalah PNI lah yang pertama menetapkan sebagai lagu kebangsaan di tahun 1929 ya, begitu. Jadi kemudian juga Merah Putih ya, di Kongres PNI. Nah, saya kira perseteruan soal kelahiran W.R. Supratman ini sudah dapat diakhiri sampai di sini ya, secara resmi. Kenapa? Karena sudah jelas W.R. Supratman lahir di Jatinegara tanggal 9 Maret 1903 berdasarkan kelahirannya. Ya, kalau ada keputusan lain berikutnya, saya kira ibarat blockchain ya, yang pertama itulah yang harusnya kita percayai sebagai sumber yang paling penting. Saya kira itu, saya tidak ingin panjang lebar, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih mendalam. Terima kasih.